Pelajaran apa sekarang? Pelajaran PPKN. Sebelum belajar, sebelum berdoa, guru mau kelasnya dirapikan dulu. Ya. Sampah-sampahnya tolong dibuang di tong sampah. Yang menulis, disimpan dulu bukunya. Karena sekarang lagi pelajaran PPKN. Oke? Ya. Dimulai dari sekarang. Buang dulu sampahnya. Sampah-sampah yang di lantai tolong dibuang.
memiliki Tuhan atau apa ya? Harus percaya dengan Tuhan. Ya, itu di Indonesia ini harus memiliki Tuhan. Ya, karena kenapa? Karena kita punya dasar negara. Dasar negaranya apa? Di Indonesia itu tadi Pancasila di nomor pertama. Sebagai manusia harus memiliki agama atau Tuhan. Dan kita ketahui, ya, agama yang ada
Tanggal berapa sekarang? Tanggal 22. Rabu 02 bulan 10 tahun 2024. Nah, ada lagi nggak? Ada lagi? Kesel kenapa? Kesel sama siapa? Hah? Siapa kakak kelasnya? Emang diapain? Hah? Ini diapain? Siapa yang bikin kesel? Hah? Ini ngomong terus ngomong. Oh, kamu disuruh jadi jasus sama? Terus kamu jasusnya diambil. Dari mana? Lama amat. Bobo. Sini masuk. Sini ke depan. Dari kamar mandi dari jam berapa? Sana. Pas ke bawah, masih di bawah. Naik, kayaknya kamu udah nggak ada deh. Makanya di kamar. Terus kita hukum ya. Apa? Mau kasih hukuman apa? Nyanyi. Coba nyanyi. Nyanyi apa? Udah Pancasila. Coba. Ayo maju. Coba nyanyi. Sebagai hukumannya kita suruh nyanyi Garuda Pancasila. Terus bisa suaranya. Terus ya, besok dan malam lagi. Duduk. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Bentuk dan kedaulatan negara. Bentuk dan negara. Nah, kita di mana? Bentuk kedaulatan negara. Bentuk dan kedaulatan negara itu ada apa? Ada empat. Yang pertama, Indonesia sebagai negara kesatu. Yang pertama ada Indonesia sebagai negara kesatuan. Terus ada Indonesia sebagai negara republik. Yang ketiga Indonesia sebagai negara hukum. Dan keempat Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan.
Contoh kecilnya, kita terbagi berapa provinsi? Terbagi 38 provinsi. Provinsi baru itu kalau tidak salah ada yang namanya Papua Pegunungan, Papua Tengah, sama satu apa ya? Pokoknya itu lah, pokoknya yang tambah provinsi baru itu Papua. Jadi Papua itu dibagi lagi menjadi 3. Nah, kita bermacam-macam suku, terus bermacam-macam adat, bermacam-macam agama, ras. Walaupun dengan berbeda apa namanya, berbeda tersebut ya, kayak berbeda agama, kita bisa bersatu. Terus ini, apa lagi ya? Contohnya deh, kayak pernah tahu timnas Indonesia. Kalau kalian lihat, ya, di situ pemainnya bukan cuma datang dari Jakarta, datang dari Papua, tapi di situ apa? Antar provinsi, berbagai provinsi. Ada yang dari Sulawesi. Contohnya dari pemain timnas nih, ada Ahmad. Kalian tahu dari mana? Dari Blora itu masuk nggak tahu ya, dari Jawa Tengah kalau nggak salah, Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Terus ada Witan Sulaiman dari mana? Dari Sulawesi. Terus contohnya kayak ini, siapa lagi namanya? Fernando. Ya. Itu dari mana itu? Dari Sunda. Ya. Dalam arti apa? Dari contoh tersebut, ya, kita berbeda-beda, namun tujuan kita satu. Tujuannya ngapain? Pengen menang, ya, ingin membanggakan Indonesia. Itu contoh kecilnya. Indonesia itu bisa dikatakan gampang bersatu dan gampang retak. Ya, Indonesia itu gampang bersatu, namun mudah banget untuk terpecah belah atau retak. Tahu gak sih? Yang bikin mudah Indonesia retak itu apa sih? Yang bikin Indonesia gampang terpecah belah itu apa sih? Gampang. Adu domba tentang ini, tentang suku, tentang agama, udah Indonesia pasti terpecah belah. Ya, masalah agama, masalah suku, ya, masalah adat, masalah ras, keyakinan, ya. Kalian adu domba di antara 5 tersebut, itu Indonesia bisa hancur. Indonesia bisa nggak bersatu. Tuh. Tapi jangan sampai ya terjadi. Lagi bisa. Maka dari itu walaupun kita hitam, rambut keriting, kulit putih, hidung mancung, itu tetap bersatu. Tidak ada yang namanya bercerai berai. Tidak ada yang namanya pemusuhan. Paham? Kalau misalnya negara Indonesia gampang terpecah belah, itu nanti di dalam Indonesia itu nanti ada lagi namanya negara Bogor, negara Sulawesi. Bisa jadi, ya. Contohnya aja nggak usah jauh-jauh. Papua. Itu sekarang Papua ingin apa? Ingin menjadi negara. Ingin memisahkan dari negara Indonesia. Dia pengen buat negara sendiri, negara Papua namanya. Namun apa? Sekarang alhamdulillah itu tidak terjadi. Ya. Tapi yang sudah terjadi apa coba? Dulu yang pernah menjadi bagian Indonesia, tapi sekarang keluar dari bagian Indonesia negara apa? Malaysia sama Timor. Pernah dengar Timur? Sekarang menjadi Timor Leste. Timor Leste itu pernah jadi bagian dari Indonesia. Namun ada permasalahan retak
Itu kalau yang saya dapat ya, yang saya pelajari itu di sini Soekarno itu ngedatengin apa namanya kerajaan-kerajaan. Ya. Mereka yang mendamaikan, ya. Sehingga apa negara kita bersatu. Sebelum menjadi negara republik itu dulu apa? Sesama daerah kerajaan itu saling menyerang. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup materi pada kali ini, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti saya ada yang bertanya. Coba tutup bukunya. Tutup bukunya. Kita ada bertanya. Bentuk dan kedaulatan negara dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi empat bagian. Ya. Berarti bukan ini ya. Bukan lagi ya. Empat apa tadi? Empat bentuk ya. Empat bentuk. Yang pertama Indonesia sebagai negara kesatuan, Indonesia sebagai negara republik, Indonesia sebagai negara hukum, terus Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan. Ya. Oke, lagi saya mau tanya lagi nih. Kalau sistem pemerintahan yang dianut negara Arab itu memakai sistem republik kah atau kerajaan? Kerajaan atau yang disebut dengan negara monarki. Apa sih negara monarki? Negara monarki itu negara yang turun-temurun. Dalam arti turun-temurunnya itu apa? Pemerintahan. Contohnya apa? Kayak raja. Coba raja. Emang itu dipilih sama rakyat? Enggak. Ya, jadi turun-temurun. Oke, ada yang nanya? Oke, sedikit. Dan untuk kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang pertama, Indonesia sebagai negara hukum. Semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari mengendarai motor, itu ada hukumnya. Ada peraturannya. Ya, contohnya kalau misalnya pakai motor nggak pakai helm, nanti ditilang polisi nggak? Itu ada hukumnya. Ya, ada undang-undang yang memberikan aturan kepada pengendara tersebut. Terus kesimpulan yang kedua, bahwasanya Indonesia itu negara yang bersatu. Ya, negara yang bersatu. Kenapa? Coba saya tanya, apa sih sebuahnya dari Indonesia? Bineka Tunggal Ika. Ya, artinya apa? Berbeda-beda namun tetap satu. Ya, tetap satu. Terus kesimpulan yang ketiga yang saya ingin sampaikan, Pancasila sebagai apa? Dasar hukum. Ya, sebagai dasar hukum. Oke, itu saja kesimpulan pada materi hari ini. Sedikit motivasi untuk kalian yang sedang belajar yang rajin, yang pintar, yang semangat belajarnya. Ya enggak? Orang tua kalian sudah mencari nafkah sana sini, banting tulang, ya, keringat, ya, basah di baju, kering di baju. Ya, itu orang tua. Maka dari itu jangan pernah menyepelekan. Ya, kalau misalnya udah waktunya belajar, masuk ke kelas, jangan dipanggil terus. Paham? Ya. Terus sama kawan nggak boleh saling berantem.
Ngerti nggak?